Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Allah yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan, dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1-6 yang berkata demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar dari pengalaman Raja Daud sebelum dia berkuasa sebagai raja di Israel. Pernahkah kita mengalami begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi dalam jarak waktu yang singkat? Belum selesai yang satu, sudah datang lagi dua, sampai kita tertimbun di dalam tumpukan masalah dan merasa tidak lagi mampu keluar dari timbunan ini. Semua orang pasti pernah mengalaminya, tidak terkecuali. Tugas kuliah yang satu belum beres, ditambah lagi 7 tugas yang lain yang lebih berat. Atau mungkin bagi para pekerja, perusahaan memberi target yang mustahil tercapai dan ancamannya adalah PHK jika target belum tercapai. Bagi yang pernah mengalami hal seperti ini tentu tahu bagaimana berat rasanya. Tidak jarang orang lalu menyerah, putus asa, dan memilih melakukan hal-hal yang bodoh akibat tidak tahan menderita lebih lama lagi. Ada yang kemudian menjadi ragu akan kebaikan Tuhan dan terjebak untuk mengambil jalan-jalan pintas yang menyesatkan. Apa yang seharusnya kita lakukan
pada saat berada dalam situasi serba sukar seperti ini. Kita bisa belajar dari kehidupan Raja Daud akan hal ini. Semua terlihat mengerikan pada suatu kali saat Daud dan tentaranya tiba di Ziklag. Pada saat itu orang-orang Amalek telah menyerbu dan membakar habis kota Ziklag. Meski tidak ada yang dibunuh, tetapi para wanita dan anak-anak mereka semuanya ditawan. Semuanya dibawa pergi oleh orang-orang Amalek, termasuk di dalamnya 2 istri Daud. Semua ini bisa kita baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 25. Sampai di sini saja situasi sudah sangat pelik. Tetapi masalah tidak berhenti sampai di sini karena kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-6, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tidak hanya sedih melihat seisi kota dibakar habis, tidak hanya sedih melihat wanita dan anak-anak ditawan, tidak hanya sedih mengetahui bahwa istrinya sendiri pun turut diangkut oleh orang Amalek, tetapi ia juga harus menghadapi rakyat yang siap membunuhnya dengan lemparan batu karena marah anak dan istri mereka lenyap dirampas musuh. Daud harus menghadapi ini semua dan situasinya benar-benar mengerikan. Kita mungkin akan segera putus asa jika berhadapan dengan kondisi seperti ini. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan Daud. Dia tidak putus asa sedikit pun. Dia tidak kecewa terhadap Tuhan, meski yang ia hadapi sangatlah berat. Alkitab dengan jelas mengatakan bagaimana reaksi Daud setelahnya. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-6 bagian C, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah pilihan yang diambil oleh Daud sebagai reaksi atas segala persoalan yang ia hadapi. Yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Alkitab mencatat hasilnya dalam ayatnya yang ke-17 sampai 20 yang mengatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Daud sukses lewat pengambilan keputusan yang tepat. Daud tahu bagaimana terbatasnya kemampuannya sebagai manusia, bahkan sebagai raja dengan banyak tentara sekalipun, untuk mengatasi masalah yang pelik. Dia memutuskan untuk mengandalkan Tuhan yang punya kuasa di atas segalanya. Daud mengerti betul bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang paling penting, Daud percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup dan mau untuk melepaskan dia dari situasi sesulit apapun. Dan inilah yang terjadi. Mari kita lihat ulang apa yang dilakukan Daud. Dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tidak ada satupun catatan yang menjelaskan secara pasti bagaimana cara Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Namun setidaknya dari berbagai kisah Daud, kita bisa mendapat sedikit banyak gambaran mengenai gaya hidupnya yang bergantung penuh kepada Tuhan.
Dalam Mazmur saja kita bisa mendapatkan banyak catatan mengenai bagaimana Daud berpusat kepada Tuhan saja dan bukan kepada kekuatannya sendiri atau kepada masalah. Salah satunya dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 3 dan 31 yang mengatakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Kemudian, lihat ayat yang ke-31. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Ini menggambarkan dengan jelas betapa kuatnya Daud bersandar kepada Tuhan dan betapa besar rasa percaya dan juga pengharapannya. Berbagai pengalaman masa lalu Daud sejak ia kecil membentuk dirinya untuk mengenal betul siapa Tuhan. Ia tahu bahwa ia tidak perlu takut akan apapun selama Tuhan ada besertanya. Begitulah besar iman di dalam diri Daud yang sanggup membuatnya percaya bahwa Tuhan akan selalu sanggup untuk melepaskan dia dari jerat masalah, meskipun jawaban atas masalah mungkin belum ia lihat. Semua yang terjadi dalam hidup Daud merupakan proses pembentukan iman dan karakter yang mempersiapkannya untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Kita melihat dan belajar dari pengalaman hidup Daud ini, bahwa Daud adalah anak Tuhan yang selalu bersandar di sandaran yang tepat, yaitu kepada Tuhan saja. Kalau kita melihat seluruh kehidupan Daud, setiap kali dia berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu datang terlebih dahulu kepada Tuhan untuk memohon petunjuk, meminta arahan Tuhan, meminta persetujuan Tuhan untuk maju berperang. Dan kalau kita melihat setiap peperangan yang dipimpin oleh Raja Daud, semuanya mengalami kemenangan. Ini karena apa? Karena Daud selalu bersandar kepada Tuhan. Dia tahu Allah yang hebat, dia tahu Allah yang kudus, dia tahu Allah kekuatannya yang selalu menolong, menopang dia dimanapun dia pergi dan berada. Hal ini jugalah yang harus kita terus lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus terus bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi apapun yang kita alami. Kita yakin dan percaya ketika kita terus bersandar kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Perjalanan hidup kita masing-masing pasti berbeda dari Raja Daud maupun satu dengan yang lainnya. Namun kerumitan masalah yang kita hadapi mungkin sama atau bisa jadi lebih sulit. Jangan pernah menyerah, kalah, apalagi kehilangan pengharapan. Allah yang sama yang dikenal dan dipercayai Daud, ialah Allah yang kita kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus. Dia menyertai kita dan mengizinkan masalah membentuk kita agar lebih bersandar kepada Tuhan dan lebih peka terhadap panggilan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati,
hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah mengajar kami, menguatkan kami. Kami bersyukur dengan firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk selalu bersandar kepadamu. Kami boleh belajar dari kehidupan Raja Daud. Kami belajar untuk tidak menyerah, tidak tawar hati, melainkan menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Ajar kami selalu ya Tuhan, untuk tidak mengandalkan kekuatan, kepintaran, jabatan, atau kemampuan kami sendiri sebab semuanya terbatas. Tetapi mampukan kami untuk bersandar penuh kepadamu, gunung batu dan kota benteng kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.